Selamat pagi semuanya. Kalian apa kabar? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, semuanya hadir. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran hereditas. Sebelum kita belajar, yang pertama kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita ini yang pertama kita harus tahu pengertian hereditas, materi genetik atau faktor hereditas, pembelahan sel, gametogenesis, dan pewarisan dan sistem golongan darah. Nah, Ibu harap kalian menyimak semuanya ya. Hereditas adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Faktor genetik ada kromosom. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna yang berfungsi sebagai pewarisan sifat keturunan. Di dalam sel haploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Kromosom disebut kromosom homolog dan kromosom non-homolog. Ada juga tipe-tipe kromosom yaitu metasentrik, submetasentrik. Ada juga metasentrik, submetasentrik, aksesotrik, dan telesotrik. Gen adalah unit terkecil penyusun materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Sedangkan DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Dan ada juga RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih. Ada juga sistem protein. Sistem protein itu ialah proses pembentukan protein yang disebut kode oleh DNA yang dilaksanakan oleh RNA. Proses tersebut sebagai berlangsungnya di dua tempat. Tahap pertama ada tahap inti sel dan tahap ribosom. Ada dua tahap yaitu tahap transkripsi dan tahap. Nah, gametogenesis itu ada spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Tahap pada proses tersebut adalah sebagai berikut. Ini ada gambar spermatogoneum, dan sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum sebagai terjadinya di dalam ovum dan opinduk. Tahap pada proses. Nah, sistem golongan darah dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu golongan darah ABO dan MNN dan sistem resus. Sistem golongan darah ABO pertama kali diteliti oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901. Golongan darah ini didasarkan pada kandungan alglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi. Agglutinogen merupakan jenis glikoprotein yang dapat di permukaan sel darah merah, sedangkan agglutinin merupakan protein yang dihasilkan oleh sel liposit B di dalam plasma darah. Ada 4 macam yaitu golongan darah ABO yaitu sebagai berikut. Ada golongan darah A yaitu golongan darah yang memiliki agglutinogen A dan agglutinogen B. Sedangkan golongan darah B yaitu golongan darah yang memiliki agglutinogen B dan agglutinogen A. Sedangkan golongan darah AB yaitu golongan darah yang memiliki agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinogen A dan B, A besar dan A kecil dan B kecil. Sedangkan agglutinogen darah O yaitu golongan darah yang tidak memiliki agglutinogen A besar dan A besar, tapi memiliki agglutinogen A kecil dan B kecil. Sedangkan sistem resum merupakan pengelompokan golongan darah yang didasarkan pada ada tidaknya antigen di permukaan membran plasma. Ada dua jenis resum dalam sistem ini, yaitu resum positif dan resum negatif. Keberadaan resum dikendalikan oleh gen RH dan RH. Di dalam darah seseorang mengandung resum positif dan maka genotipnya R besar. Sedangkan golongan darah sistem M besar didasarkan pada tidak adanya glikoprotein A, yaitu glikoprotein yang terdapat dalam membran sel darah merah. Terdapat dua jenis glikoprotein yaitu glikoprotein N dan glikoprotein M. Jika disuntikkan ke dalam golongan darah lain, antigen ini tidak akan membentuk antibodi. Reaksi baru akan muncul saat antigen disuntikkan ke dalam tubuh kelinci karena tubuh kelinci akan membentuk anti-M dan anti-N. Golongan darah MN ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, golongan darah M besar, yaitu golongan darah yang akan membentuk pengumpalan jika disuntik serum anti-M besar. Sedangkan golongan darah N kecil, yaitu golongan darah N besar, yaitu golongan darah yang akan membentuk pengumpalan jika disuntikan serum anti-N besar. Sedangkan golongan darah M besar, N besar, yaitu golongan darah yang akan membentuk pengumpalan jika disentuhkan serum anti-M besar dan anti-N kecil. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah tahu apa itu hereditas. Hereditas itu adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Kalian sudah tahu itu apa itu materi genetik faktor hereditas, ada kromosom, DNA, gen, dan ada juga sistem protein dan RNA. Dan kalian sudah tahu itu apa pembelahan sel, dan kalian juga sudah tahu apa itu gametogenesis dan sistem golongan darah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada ibu yang cara katanya menyenangkan, ibu minta maaf. Minggu depan kita akan ujian. Kalian harus baca apa yang ibu kasih. Selamat siang.